Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Gimana? Buat teman-teman yang udah nonton video sebelumnya tentang masalah seller ya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan traffic dan penjualan dengan cara yang paling umum di sesi yang pertama itu kalian bisa tonton. Kalau misalkan masih belum masuk akal ataupun masih belum paham, tulis aja di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru gabung ataupun baru nonton video ini, saya sarankan untuk menonton video yang pertama dulu biar bisa masuk ya. Karena di video yang kedua ini kita akan coba untuk mencari bagaimana sih afiliator itu mempromosikan produknya. Oke, sorry bukan afiliator ya, tapi kompetitor. Oke, kita langsung aja mulai bahas. Jadi di sini saya akan coba untuk membuat gambaran lagi biar kegambar teman-teman ya. Nah, jadi kita akan bangun lagi sebuah rumah. Rumahnya juga itu kita anggaplah bagus gitu kan. Nah, jadi seperti ini. Ini kita udah pasang yang namanya itu afiliator ya. Nah, ini afiliatornya misalkan ya teman-teman, afiliator, oke? Ini afiliator. Terus ini kita ya, salah, kita coba untuk pakai yang warna merah. Nah, ini kita sebagai seller. Jadi afiliator live kita juga live, misalkan kayak gitu ya. Nah, ini seller. Oke, kalau misalkan udah seperti ini, itu bakal ada pertanyaan yang dimana pertanyaannya itu kayak gini. Kok masih sama aja ya? Nah, sama aja dalam apa nih? Dalam artian apa? Sama aja dalam artian kita nggak dapat penjualan dan nggak dapat traffic. Atau ada juga yang apa namanya, afiliator yang komplain kepada kita, "Kak, aku udah bikin konten seperti ini, tapi kok hasilnya kayak gini, maaf ya." Nah, kita sebagai seller juga sama nih, bikin konten kok stuck view di angka ratusan. Bikin konten untuk produk ini gimana sih biar bisa menarik bagi audiens, ataupun ketika diiklankan itu bisa rame. Nah, kita kan butuh ya yang namanya itu data. Dan data ini itu kita perlu untuk melihat bagaimana kompetitor yang menjual produk yang sama. Ingat ya, yang menjual produk yang sama, itu dia bisa mendapatkan penjualan. Ya mungkin pasti bantuannya dengan afiliator, tapi kita harus tahu kontennya itu kayak gimana, konsepnya itu kayak gimana, strateginya itu apa yang dilakukan. Maka dari sini saya akan coba untuk bahas. Dan salah satu tools yang sering saya gunakan, baik itu ngeriset afiliator ataupun ngeriset untuk seller, itu saya selalu menggunakan yang namanya itu ini, platform kalau data. Nah, di sini saya selalu riset dulu teman-teman ya. Jadi bagaimana sih afiliator tersebut itu mempromosikan produknya. Oke, saya akan coba untuk bahas dulu ya. Jadi kebetulan untuk produknya itu yang seperti ini yang saya jual, dan ini adalah kompetitor saya. Dan di sini saya harus mikir bagaimana akun saya ataupun toko saya itu bisa maju. Baik itu dengan segi konten, dan konten juga itu perlu ya, karena sewaktu-waktu konten itu akan diiklankan oleh teman-teman. Baik itu menggunakan TikTok Ads ataupun pakai aplikasi TikToknya. Nah, biasanya kalau misalkan kontennya diiklankan itu udah mentok banget. Nah, di sini saya akan coba untuk ngasih tahu ya. Oke, jadi di sini sebagai contoh kita akan ambil produk yang ini teman-teman ya. Kita akan coba untuk klik produknya. Dan di sini yang saya lakukannya itu kita akan langsung cek tokonya ya. Tokonya itu kita akan coba cek seperti apa strategi yang dilakukan. Oke, di sini kita udah mengetahui dia itu menggunakan yang namanya itu teknik yang digunakan oleh pool afiliator. Oke, sorry, di sini tuh lebih ke akun sendiri teman-teman ya. Ini untuk afiliator dan ini untuk shop. Shop itu yang ada di tab shop ya, yang ada di aplikasi TikToknya, di tab shop itu. Nah, di sini saya pengen bahas dulu nih strategi untuk toko yang pertama. Jadi toko yang pertama ini mengandalkan akun asli. Berarti akun asli itu biasanya dia fokus bikin konten setiap hari dan dia juga live setiap harinya. Sedangkan untuk afiliator itu bantuan sedikit. Karena di sini kalau misalkan kita lihat 66% itu dilakukan sama toko sendiri teman-teman ya. Berarti ini bagus banget nih tokonya ya. Dia mampu sendiri gitu kan. Maksudnya itu dia mampu berdiri sendiri dengan tokonya. Dan afiliator itu kayak semacam ngedukung gitu kan. Nambah traffic lumayan. Dan sedangkan yang bagian shop ini biasanya nemu dari kata kunci. Jadi usahakan kalau misalkan kalian menambahkan produk, kata kuncinya itu harus sesuai SEO-nya. Ya mungkin kalian udah tahu ya SEO itu kayak gimana. Nah, kita akan coba lihat untuk kontennya. Ini udah pasti dia itu rajin bikin konten, teman-teman. Tuh, seperti ini untuk kontennya ya tuh. Dari tanggal 12, 13 itu kan seperti ini untuk konten-kontennya. Dan ini untuk live-nya, bener kan apa yang saya bilang? Kalau misalkan akun yang dimana tokonya itu rame, biasanya akun itu berdiri sendiri. Nah, berdirinya itu dari dua aspek biasanya, konten dan live streaming. Nah, live itu seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman yang mungkin udah nyoba live tapi 1 jam 2 jam, lihat kompetitor berapa live-nya. Di sini kalau misalkan kita lihat, dia itu minimal live-nya itu di angka 2,5 jam ataupun setara di angka 3 jaman. Bayangin teman-teman ya, 3 jam itu bisa mendapatkan pendapatan loh. Kalau misalkan di angka 1 jam teman-teman gak ada pendapatan, ya lihat dong kompetitor lain. Kira-kira gimana tuh? Apakah dengan 1 jam cukup? Berarti kalau misalkan 1 jam gak cukup, kita tambahkan kompetitor aja live-nya 3 jam 4 jam ya, kita
usahakan kalau misalkan teman-teman tokonya itu pengen berdiri sendiri ya, bukan dibantu oleh afiliator seperti itu. Nah, kita akan lihat untuk toko yang selanjutnya. Ini ya, teman-teman, kita akan coba cek. Di sini untuk toko yang selanjutnya kita akan langsung dicek aja seperti apa. Oke, di sini full dibantunya itu sama toko sendiri teman-teman ya. Dan kebanyakan pendapatannya itu dari live streaming seperti ini tuh, dari live streaming. Dan ini tuh video teman-teman ya tuh. Video itu seperti ini dan ini dari tab shopnya ya seperti ini. Live-nya itu sama nih ya. Tuh di sini juga ada live. Dia durasinya itu di angka 2 jaman ya. 2 jam, ini juga ada yang 1 jam. Nah, 2 jam seperti ini ya tuh. Tuh kontennya seperti ini teman-teman tuh ya, seperti ini. Oke, sampai sini udah jelas ya. Kita lihat nih untuk toko yang ketiga ya. Ini toko yang terakhir, kita akan coba untuk cek seperti apa pendapatannya. Apakah dia menggunakan seller ataupun dia menggunakan yang namanya itu afiliator. Oke, kalau yang ini itu sama akun sendiri lah teman-teman ya, bukan dibantu full afiliator. Ini kan 13% dibantu afiliator ya, sedangkan ini untuk akun sendirinya itu di angka 34%-an. Jadi gede itu akun sendiri. Dan ini pendapatannya itu dibantu oleh live streaming, ataupun penghasilannya itu lebih besar dari live streaming. Dari sini saya sudah mendapatkan kesimpulan untuk kompetitor. Jadi kebanyakan untuk produk yang sama dengan produk saya, dia mendapatkan penghasilannya itu dari yang namanya itu live streaming. Maka langkah selanjutnya yang saya harus lakukan adalah saya mencari lagi afiliator di bagian sini, teman-teman ya, afiliator yang di bagian rata-rata penontonnya itu ada. Sebagai contoh yang ini ya. Kalau misalkan di awal kita itu ngundang afiliator secara random, baik yang nggak live ataupun yang live, yang followernya dikit, yang followernya banyak gitu kan. Kita undang semuanya sehingga kita memberikan sampel gratis secara cuma-cuma dan kita rugi. Nah, di sini dengan adanya tool ini kita meminimalisir yang namanya itu kerugian, baik dari segi sampel ataupun dengan cara kita mempromosikan produknya. Dan di sini kalau misalkan kita lihat dia itu menggunakan live streaming, maka di sini kita cari langsung afiliator yang suka live. Mana nih kira-kira? Misalkan yang ini ya, langsung teman-teman ya kita kontak, terus kita langsung tanyakan apakah live-nya itu lama ataupun tidak, berapa jam durasinya. Kalau misalkan afiliator ini live-nya itu di angka 3 ataupun 4 jam, maka langsung ajak kerjasama dan kita langsung kasih sampel gratisnya. Nah, dari sini enak kalau misalkan semua afiliatornya itu bukan cuma bikin konten doang, tapi dia juga fokus untuk live streaming. Begitupun kita sebagai seller. Maka di sini yang harus kita lakukan sebagai seller, kita harus live di angka yang sama dengan kompetitor, 2 jam sampai 3 jam untuk live streamingnya. Dan jangan lupa juga untuk bikin konten ya, karena konten itu perlu untuk sebagai testimoni. Dan kalau misalkan teman-teman punya budget, coba diiklankan. Kira-kira bagus gak hasilnya? Dan kalau misalkan saya lihat untuk beberapa produk di sini, karena saya udah riset teman-teman ya, kebanyakan itu ada konten yang pakai iklan. Ya, jadi ini bisa saya coba ataupun bisa saya tiru teman-teman ya, seperti itu. Dan konsepnya juga, untuk konsep kontennya, di sini udah muncul ya, tuh. Kalian tinggal ikuti aja step by step-nya. Nah, beginilah cara kalau misalkan kita bisa mengetahui data ya. Jadi kita bakalan kebayang lah, kegambar teman-teman ya, apa yang harus dilakukan. Coba kalau misalkan teman-teman itu nggak tahu data, pastinya itu bingung kan, apa yang mau dilakukan. Udah mah tokonya stuck gitu kan, traffic itu nggak naik-naik, ada juga ngundang afiliator malah kayak gini hasilnya. Nah, kita perlu yang namanya itu data seperti ini. Dan buat teman-teman mungkin kalau misalkan mau coba untuk riset menggunakan platform kalau data, klik aja di deskripsi video, itu sudah saya sertakan linknya, saya kasih akses 7 harian ya. Jadi itu saja mungkin di video kali ini, semoga 2 sesi ini buat teman-teman yang lagi bangun toko, yang tokonya itu sepi, bisa menghasilkan sekarang, karena saya udah kasih tahu trik saya bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok kurang lebihnya itu 1 bulannya sebagai dropshipper. Nah, itu saja mungkin di video kali ini, semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.